Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Endang Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan pendampingan individu 2 bersama pengajar praktik Ibu Yuni Purwati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPD SDN Sukoharjo II, Bapak Fatur Rahman SPD. Yang kami hormati pengajar praktik Ibu Yuni Purwati SPD, Bapak Ibu guru SDN Sukoharjo II yang kami hormati juga. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita sekalian bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah turut serta dalam pendampingan individu 2 yang merupakan rangkaian program pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Sebelumnya ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sepatah dua patah kata untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yuni Purwati SPD selaku pengajar praktek guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru UPD SD Negeri Cepaka 2, terutama Bu Endang Astuti SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Dan tidak lupa saya hormati pula Bapak penjaga sekolah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 UPD di Negeri Cepaka 2 ini guna mengikuti pendampingan individu 2 visi dan perkasa perubahan sekolah guru penggerak angkatan 11 di UPD SD Negeri Cepaka 2. Kedua kalinya salam serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya sampai nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuni Purwati SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak di UPD Negeri Cepaka. Di UPD SD Negeri Cepaka 2 ini. Mudah-mudahan nanti dalam melaksanakan tugasnya selaku pengajar praktek Bu Yuni selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Juga demikian kepada Ibu Endang Astuti SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11, mudah-mudahan juga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan program guru penggerak angkatan ke-11 ini sampai nanti sukses, sampai selesai dan bisa
bisa menularkan ilmu-ilmunya kepada teman-teman yang lain. Kemungkinan kalau saya tidak salah dengar pada bulan-bulan ini akan dibuka lagi, ya. Saya harapkan semua Bapak Ibu guru yang ada di UPT di negeri Cepoporojo 2 ini untuk mendaftarkan diri. Hitung-hitung menambah ilmu pengetahuan kita, ya. Karena itu memang program pemerintah dan harus kita dukung dan kita laksanakan, ya. Maka dari itu pada hari ini sesuai dengan judulnya, ya, bahwasanya Bu Endang sedang melaksanakan pendampingan individu 2 visi dan perkasa perubahan sekolah guru penggerak angkatan 11, ya. Jadi sekali lagi semua kegiatan-kegiatan terkait dengan program guru penggerak ini pada dasarnya nanti kami akan mendukung sepenuhnya sampai nanti semua juga Bapak Ibu guru di sini menjadi guru penggerak semua. Untuk itu pada hari ini pada jam 9:30 atau 8.30 pendampingan individu 2 visi dan perkasa perubahan sekolah guru penggerak angkatan 11 di UPT di negeri Cepoporojo 2 ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mudah-mudahan sekarang ini kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanti Pak Faktor selaku Kepala UPT SDN Cepoporojo 2 dan juga yang saya banggakan Bu Endang Astuti, luar biasa. Salah satu CGB saya yang penuh dengan semangat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang telah hadir pada kegiatan PI hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktu. Nah, kegiatan hari ini itu adalah PI 2, pendampingan individu 2, dengan tema mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana panjenengan mengetahui bahwa Bu Endang merupakan salah satu CGP angkatan 10 di mana kegiatannya angkatan 11, Bu Endang angkatan 11 di mana kegiatannya tidak hanya belajar secara daring, tetapi juga ada kegiatan pendampingan individu dan lokakarya. Nah, untuk hari ini itu beliau adalah pendampingan individu. Dalam kegiatan hari ini nanti kita akan ada 5 untuk kegiatannya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian tujuan, yang tadi kita akan membicarakan tentang visi dari warga sekolah untuk murid di masa depan. Terus kemudian yang ketiga kita akan mendiskusikan kalimat rumpang, ya, bagaimana harapan panjenengan semua terhadap lembaga. Kemudian yang keempat kita akan mendiskusikan apa tindakan-tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk memenuhi visi dari warga sekolah tersebut. Dan yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu, memang kegiatan pendampingan individu ini itu merupakan salah satu praktik dari apa yang sudah ditempuh Bu Endang dalam proses pendidikan guru penggerak. Tetapi saya harapkan di sini panjenengan juga bisa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, karena sebagai bahan refleksi kita terhadap apa yang kita cita-citakan, apa yang kita visikan untuk murid kita di masa depan. Bukan hanya sebatas kegiatan Bu Endang untuk menyelesaikan salah satu kewajibannya, bukan seperti itu. Jadi monggo nanti panjenengan terlibat aktif untuk mendiskusikan bersama-sama terkait visi sekolah seperti itu. Tapi mohon dipahami bersama bahwa kita di sini bukan kemudian serta-merta Bu Yuni datang selaku PP, Bu Endang selaku CGP kok ujuk-ujuk mau ganti visi, tidak seperti itu. Tapi di sini kita merumuskan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi itu. Bukan hanya sebatas kalimat panjang yang penuh dengan harapan, tapi untuk
pelaksanaannya untuk pencapaiannya kita masih ngawang. Nah itu yang menjadi hal yang sangat kita hindari seperti itu. Visi itu adalah cita-cita kita bersama, bukan kemudian menjadi kalimat suci yang hanya ada di tempelan. Nah semoga kegiatan hari ini bisa penuh makna, bisa berjalan dengan lancar. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Benda melakukan kegiatan diskusi bersama rekan sejawat. Selanjutnya saya selaku PP akan menjadi pengamat di belakang. Seperti itu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita laksanakan diskusi kita hari ini. Kita hari ini akan mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kalau kita berbicara tentang visi, pastinya Bapak Ibu guru teringat dengan apa visi? Ya, dengan impian atau cita-cita. Nah, tujuan diskusi prakarsa perubahan hari ini yaitu yang pertama melengkapi dan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku mencerminkan visi sekolah. Dan yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Ini tujuan diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, tadi visi. Nah, ingatkah Bapak Ibu pada masa kecil kita pernah ditanya, apa toh cita-cita kita? Pasti jawabannya kita ingin jadi dokter. Nah, pertanyaan yang sering diajukan ini mau jadi apa? Nah, kita menjawab dengan penuh semangat, yaitu tentang profesi yang akan kita geluti di masa depan. Padahal kita juga belum tahu apakah itu dapat dicapai atau tidak. Itulah gambaran visi. Nah, mengapa visi itu diperlukan? Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan, Bapak Ibu, lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga bisa diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Ya, visi adalah representatif visual kita akan masa depan. Ya, mau kita jadikan apa murid kita itu tergantung dari impian kita, cita-cita kita. Nah, kalau kita berbicara visi, berarti kita berbicara tentang mimpi. Tapi ya, cita-cita, harapan kita terhadap murid kita di masa depan. Mau dibawa kemana murid kita, mau dicetak seperti apa murid kita, tergantung pada diri kita. Mengapa pada hari ini kita berdiskusi tentang visi? Karena masa depan bangsa 5 atau 10 tahun yang akan datang itu terletak pada masa depan anak didik kita nanti. Ya, masa depan anak didik kita terletak pada mimpi kita. Mau dibawa kemana, mau dibentuk seperti apa anak didik kita. Nah, dari visi inilah kita akan mengantarkan masa depan Indonesia jauh lebih baik lagi. Nah, bagaimana gambaran mimpi Bapak Ibu? Apakah sama dengan mimpi saya? Nah, kalau saya ini bercita-cita murid saya pengen jadi murid yang santun, yang mandiri. Nah, tentunya apakah nanti sama? Apakah berbeda? Yang pasti disesuaikan dengan menjadi murid yang sesuai menuntut murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita gaungkan sekarang. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Tentunya masih hafal ya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah gambaran profil pelajar Pancasila. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti untuk merumuskan visi kita memerlukan ini ya, kalimat rumpang cita-cita murid kita.
yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Untuk yang pertama ya. Oke, monggo Bapak Ibu nanti bisa diisikan, dituliskan di sticky note ini ya. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Tentunya ya. Monggo dituliskan. Memimpikan murid yang bagaimana? Sabar Bapak Ibu. Sudah kan? Satu dan apa? Dua juga boleh. Memimpikan murid yang bagaimana? Ditempelnya. Monggo, mari bisa. Ditempel di depan. Poin satu dulu. Nah, di sini ini kan memimpikan murid yang berbudi pekerti luhur, berbudaya luhur. Kemudian memimpikan murid yang berakhlak dan beriman. Memimpikan murid yang beriman dan berwawasan, berprestasi. Memiliki murid yang beriman dan bertakwa. Nah, ini impian jenengan hampir sama dengan impian saya. Memimpikan murid yang beriman dan bertakwa dan berprestasi. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke kalimat rumpang yang berikutnya. Kita percaya bahwa murid adalah ya, kita percaya bahwa murid adalah sambung.
kita percaya bahwa murid memiliki pribadi yang bisa dibentuk, kemudian pribadi yang unik. Ya. Percaya bahwa murid cerdas, mandiri. Terus yang berikutnya, kita percaya bahwa murid memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda. Nah, ini sama, memiliki pribadi yang unik. Ini untuk yang kedua, kita memimpikan, kita percaya bahwa murid kita adalah pribadi yang bisa dibentuk. Ini pribadi yang unik. Oke, selanjutnya di sekolah kita mengutamakan siapa di sekolah? Monggo, atau mau dijawab langsung, Pak Parker? Memimpikan murid yang bagaimana? Di sekolah kita ini mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Kita mengutamakan kedisiplinan. Oke, monggo Bu, Pak. Di sekolah kita mengutamakan agar anak akhlaknya mulia. Bagus. Di sekolah kita mengutamakan agar anak berakhlak mulia. Ada lagi? Pak Parker? Monggo. Monggo, tapi diserap di sini. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini kira-kira apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini untuk pertanyaan yang keempat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita paham Iya, nggak bisa. Mati Kayaknya, sendiri. iya. Tenang. Iya mas, materinya habis. Barunya habis. Enggak, Apa ini? habis. Yang satunya lagi bisa nggak? Punya aku tak Pak? sama Bapak Ibu? Oke, Bulma, monggo di Laos, boleh. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan berakhlak mulia akan menciptakan sekolah yang nyaman. Iya. Oke, selanjutnya Bu Ika. Selain itu, sebagai guru kita harus bisa memberikan pembelajaran yang menarik, yang inovatif, yang merasa
tadi ya, kita sebagai warga ini paham nih, bahwa memberikan pembelajaran yang menarik, yang berinovatif, yang lebih menantang mereka untuk belajar lebih aktif tadinya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Tiwi? Tambahan saja untuk keberhasilan visi misi itu harus melalui kerjasama antara sekolah, wali murid juga, orang tua siswa, dan juga warga di sekitar sekolah kita. Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dibutuhkannya kerjasama dengan warga di sekitar sekolah di sini. Nah, tadi impian-impian yang sudah Bapak Ibu tuliskan, apakah sudah sesuai dengan visi kita, visi UPT SDN Sukoharjo II? Terbentuknya siswa berprestasi, terampil, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, dan memiliki profil pelajar Pancasila berdasarkan impact dan impact. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu yang dengan tuliskan tadi? Untuk yang pertama tadi berakhlak mulia, bisa masuk ya? Sudah sesuai. Kemudian berprestasi, terampil. Nah, ini tadi masuk. Di sini sudah masuk berwawasan lingkungan dan memiliki profil pelajar Pancasila. Ini yang paling penting. Nah, ini ya. Jadi visi sekolah kita selama ini ya sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Hampir selaras, sudah selaras. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah? Jika iya, apa saja? Tadi berkarakter yang bagaimana yang dimaksudkan berkarakter profil belajar Pancasila itu yang bagaimana? Itu bisa ditambahkan di sini. Nah, ini visi sekolah. Kemudian ini visi saya sebagai guru penggerak, terwujudnya murid yang religius, berakhlak mulia, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Nah, ini hanya sekedar masukan, mungkin yang saya buat di program guru penggerak, terwujudnya murid yang religius, berakhlak mulia, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Nah, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi dari berbagai pihak. Kira-kira apa saja Bapak Ibu guru dari pihak guru? Sikap apa yang bisa mencerminkan visi kita dari berbagai pihak? Misalkan guru memberi contoh panutan kalau kita memberi teladan. Kalau dari sisi orang tua yang bisa dimasukkan di visi, kira-kira apa Bapak Ibu? Mendampingi siswa, mengantarkan siswa, itu juga termasuk sumbangsihnya ke sekolah ya. Kemudian murid ini juga bagaimana yang sesuai dengan visi yang tadi disampaikan Bu Tiwi, mentaati peraturan dan sebagainya. Selanjutnya, nah, untuk prakarsa perubahan apa yang dapat dilanjutkan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Nah, di sini kemarin saya membuat prakarsa perubahan yang ingin yang saya buat ini berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif. Ya, jadi untuk merumuskan visi itu bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis penguatan. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti
positif yang dapat memberikan kontribusi keberhasilan di sekolah. Nah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa atau aset apa yang sudah ada di sekolah, ya, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, berpijak dari hal positif yang telah ada di sekolah, kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian dan visi setiap warga sekolah. Jadi kalau kita mau membuat visi sekolah atau menuliskan impian-impian itu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Tentunya pendekatan inquiry apresiatif ini dengan tahapan baca. Tahapan baca itu yang pertama buat pertanyaan, ya, pertanyaan ini ya, dari 5 utama yang digunakan ini menggunakan proses inquiry apresiatif baca ya. Terus yang kedua, A-nya ambil pelajaran, B-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, ini prakarsa perubahan yang ingin saya sosialisasikan, yang ingin saya tambahkan di sini yang sudah saya buat. Ini saya ambil dimensi karakter tadi, yaitu dari visi terbentuknya siswa. Tapi yang berkarakter profil belajar Pancasila saya ambil karakternya adalah karakter santun yang ingin saya masukkan di sini, meningkatkan karakter santun melalui pembiasaan sahaja santun berbahasa Jawa. Nanti mungkin bisa dimasukkan dalam program. Nah, saya membuat visi ini dengan tahapan baca. Yang pertama tadi membuat pertanyaan utama. Jadi pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah pendidikan, kekuatan aset apa yang sudah ada di sekolah kita ini. Jadi kalau di sekolah ini sudah ada bahasa Jawa, kita tekankan penggunaan bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa yang bisa pembiasaan sahaja santun ya. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan karakter santun melalui pembiasaan sahaja, pembiasaan santun berbahasa Jawa. Jadi anak-anak itu berbahasa Jawa dengan orang yang lebih tua, dia masih menggunakan bahasa yang ngomong, bukan bahasa halus di sini ya. Jadi pertanyaan baca yang pertama yang saya buat ini. Kemudian selanjutnya ambil pelajaran. Yang kedua ambil pelajaran. Ini kita mengenali kekuatan aset, ya, peluang lewat kegiatan pendidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Jadi pertanyaan yang saya buat di sini, siapa saja yang terlibat dalam pembiasaan saja? Yang pastinya ada kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Tentunya yang nanti akan terlibat dalam prakarsa perubahan yang saya buat. Kemudian aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan karakter santun melalui pembiasaan sahaja. Kalau kita pembiasaan setiap pagi yang sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila yang sudah kita laksanakan adalah 5S tadi ya. 5S apa sob? Ya, sopan, salam, senyum. Kemudian pembiasaan Asmaul Husna setiap pagi yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi pertanyaan yang saya buat di sini, bagaimana cara mengukur kemajuan karakter santun berbahasa Jawa halus pada siswa. Nanti mengukurnya bagaimana kalau anak-anak ini keberhasilan saja sudah bagus atau belum. Selanjutnya jabarkan rencana. Kalau kita membuat visi, tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Nah, di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Ya, pertanyaan yang saya buat di sini,
bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan pembiasaan karakter santun melalui sahaja. Ini ya. Jadi saya membentuk tim kegiatan sahaja yang terdiri dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Dan kemudian atur eksekusi. Ini tahapan baca berikutnya, yaitu pertanyaan tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan. Ya, jadi siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan kegiatan pembiasaan saja di sini. Jadi saya mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk berkolaborasi. Ya, menyusun job description untuk masing-masing penanggung jawab. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, ya, untuk merumuskan mimpi kita terlebih dahulu, jadi untuk mencapai suatu tujuan, suatu misi itu kita perlu merumuskan mimpi kita, ya, menuliskan visi terlebih dahulu, baru kita menulis sebuah proses, ya, melakukan perubahan yang tertulis tadi seperti kalimat prakasa perubahan. Jadi untuk mewujudkannya dengan pendekatan inquiry apresiatif tadi dan menggunakan 5 tahapan baca. Begitu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Sampun? Cukup, karena tidak ada pertanyaan. Diskusi kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu pengajar Bakti. Bapak Ibu guru aplaus dulu untuk Bu Endang dong. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita pada pendampingan individu untuk merumuskan cita-cita kita bersama berjalan dengan lancar. Pak Jumangan juga mengikuti kegiatan dengan antusias, dengan kesadaran penuh dan fokus kepada kegiatan seperti itu. Ada beberapa hal yang tadi saya catat terkait dengan kegiatan diskusi yang telah disampaikan, luar biasa, ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu bisa kita wujudkan dalam mendampingi anak-anak menuju zamannya, karena anak-anak ini kan akan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan hasil dari kegiatan hari ini, harapannya menjadi refleksi kita bersama untuk bisa mendampingi peserta didik menjadi lebih optimal lagi. Nah, dengan berakhirnya kegiatan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Indah, maka berakhir pula sesi diskusi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.